Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih terus memberikan limpahan rahmat, karunia dan rezeki kepada kita sekalian, yang masih terus memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, ya, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa, ya, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, ya, sampai kita datang kepada kita suatu keyakinan. Ya, apa itu al-yaqin? Bermakna al-maut. Ya, jadi keyakinan di sini adalah kematian. Itu harus menjadi keyakinan, ya, hakul yakin, mati pasti akan datang kepada kita. Makanya wa'bud rabbaka, ya, senantiasa sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini akan membahas mengenai, ya, taubat, ya. Ya, jadi taubat nasuha, taubat sama atau taubat gitu, ya. Ya, nah, kalau bahasa gampangnya taubat, ya, nah, atau taubat. Ya, ya, jadi karena taubatlah yang akan nanti bisa menghindari kita dari musibah, bala bencana. Ya, jadi karena taubat. Ya. Oleh karena demikian, mari kita terus bertaubat kepada Allah, ya. Kalau dari dosa-dosa kecil adalah kita harus sering istighfar, ya, istighfar. Makanya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu di surah apa berarti? Sering saya baca tuh jadi imam. Surat Nuh, ya. Ya, surat Nuh, ya. Faqul tastaghfiru, ya. Maka kalian fakultus, ya, maka kata Nabi Nuh kepada umatnya, beristighfarlah, ya, kalian kepada Allah. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Karena Rabb kalian adalah
kana ghaffar adalah maha pengampun. Nah, maka yursilis sama alaikum midrara. Nah, dengan istighfar itu akan diturunkan hujan yang lebat. Wa yursil alaikum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdid alaikum bi amwali wa banin. Akan dibanyak amwal wa banin, akan diperbanyak harta dan anak-anak. Wa yumdilkum bi amwali wa banin wa jannat. Jannat sini adalah kebun-kebun, ya, bukan surga ya. Nanti ada dua kata, kalau ada jannat juga bisa nanti di ayat lain ada makna surga. Tapi di ayat ini adalah jannat, kebun-kebun. Wa yursil 'alaikum midrara wa yumdid bi amwali wa banin wa jannatin yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa jannat wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anharo. Wa yaj'al lakum anharo. Di kebun juga ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, ini bagi orang-orang yang balasan Allah bagi orang yang suka istighfar. Secara ini kalau secara negara ya harus berjamaah gitu kan. Ya, itu harus jamaah. Ya, hadirin sekalian, ini sebagai pendahuluan bahwa itulah salah satu ya manfaat daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara personal ya secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah atau jama'i. Ya, jadi akan menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya, oleh karena demikian kita menyadari bahwa manusia ya, semua manusia pasti punya dosa dan salah, termasuk di antara para nabi juga ya pernah juga melakukan dosa ya. Salah satunya nabi pertama, nabi siapa namanya? Nabi Adam alaihis salam ya. Nabi Adam alaihis salam ya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan memakan buah khuldi. Nah, gitu ya. Kemudian sudah dimasukkan surga, kemudian iblis tidak rela, mungkin Adam dan Hawa ada di surga, maka digoda, digelincirkan dengan mengatakan bahwa Allah melarang kamu itu supaya kamu tidak kekal dalam surga. Maka tergelincir Nabi Adam alaihi assalam dengan memakan buah khuldi. Maka setelah itu Allah menghukum ya Nabi Adam dan Siti Hawa untuk ke bumi. Nah, di bumi itu tidak tenang ya. Bagi orang yang berdosa atau salah tidak ada ketenangan. Nah, ini yang muncul. Jadi juga yang dialami oleh Nabi Adam alaihis salam, tidak tenang. Ya, setelah melakukan kesalahan itu tidak tenang. Itu juga yang dirasakan oleh kita. Kalau kita pernah melakukan dosa dan kesalahan, apalagi dosa besar, pasti hidupnya tidak tenang. Makanya Nabi Adam alaihissalam untuk membebaskan diri dari itu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya. Nah, apa doa Nabi Adam? Nah, ini kita sering baca ini, tapi doa dari Nabi siapa ini yang kita baca? Coba, doa Nabi Adam apa yang kita sering baca Rabbana ya, part ini nyambung nih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam setelah melakukan kesalahan tadi, memakan buah khuldi dan tidak tenang, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna, ya Rabb,
kami zalamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ya berdua ya, makanya di situ jamak karena berdua. Makanya Rabbana zalamna ya, anfusana ya, karena itu berdua dengan istrinya Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan wa illam, dan jika engkau ya Allah tidak mengampuni dosa kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat atau kasih sayangmu kepada kami ya, wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi ya. Jadi orang yang rugi adalah orang yang gagal dalam kehidupan ya. Makanya kita jangan sampai orang rugi ya. Nanti contoh oleh Nabi Adam AS, kalau kita melakukan dosa dan kesalahan, berdoalah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dengan doa itu Nabi Adam AS diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru tenang menjalankan hidup di dunia ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dosa dan maksiat kita kepada Allah ya. Makanya kita sekaligus evaluasi ya, evaluasi setahun yang lalu. Nah, sudahkah kita evaluasi dosa dan amal soleh kita? Setahun tahun 2025 kan itu. Ya jarang kita nih yang sering kita dengar adalah evaluasi perhatian kepada kerja-kerja duniawiyah. Itu yang banyak terjadi. Ya, makanya setiap misalnya perusahaan atau kantor atau apa ada evaluasi. Ya. Nah, terhadap amal-amal soleh kita jarang mengevaluasi apa yang di tahun 2025 yang meningkat, yang yang bertambah dari amal-amal soleh kita, amal kebaikan kita kan. Ya, harus ada kalau bisa sih ada catatannya gitu ya. Nah, tapi kita kan jarang catat. Ya, apa perkembangan secara amal soleh kan gitu. Ya, tetapi fisik rumah atau apa gitu kan jelas itu. Nah, ini sekarang jemaah sekalian, oleh karena demikian mari kita sama-sama ya banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ya di tahun baru ini hidup dengan tenang kan gitu. Hidup dengan enjoy. Ya, kalau seseorang itu atau kita ya bebas dari dosa dan tenang, maka akan mudah melakukan hal-hal yang baik lainnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk dari orang-orang yang rugi adalah orang yang gagal dalam kehidupan. Ya. Makanya tadi dengan seperti Nabi Adam melakukan dosa dan merasa diri rugi ya tadi minal khasirin, maka itu pertanda bahwa kita gagal dalam kehidupan. Ya, jangan sampai kita gagal dalam kehidupan dan seorang rugi. Nah, kalau dalam Al-Quran banyak di Al-Quran juga disebutkan orang-orang rugi itu adalah ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Pak Syauti surat apa tuh sering juga dibaca ini Pak Syauti? Surat apa itu? Ya, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sering dibaca tuh. Makanya saya suka baca awalnya ya dari amanu supaya kita ingat supaya kita manggil diri. Makanya baca Al-Qur'an itu tujukanlah kepada diri kita. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Wahai orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Akhirnya sama dengan doa Nabi Adam tadi. Maka siapa yang melakukan itu tidak zikir kepada Allah, sedikit zikirnya kepada Allah karena harta dan anak-anak, faulaika humul khasirun, maka itulah orang rugi. Ya, ini di surat Al-Munafiqun, ayat terakhir ya, mengakhir ya. Awalnya surat Al-Munafiqun, ayat-ayat terakhir. Jemaah sekalian, ini jadi orang yang gagal dalam kehidupan itu orang yang rugi. Nah, makanya jangan sampai kita orang gagal. Ya, kalau orang gagal tadi nggak tenang hidupnya, jadi ya, tidak produktif. Ya, tidak produktif dalam amal. Karena tadi ingat dosanya, ya, kan? Ingat kesalahannya, ingat dosa dan maksiatnya. Ya. Dengan tobat ya, kita lakukan ya, baik di awal tahun maupun di akhir tahun maupun di awal tahunnya, atau kita di awal tahun ini, dengan tobat kepada Allah akan mengubah ya semua dosa, kelalaian, kezaliman dan kekurangan menjadi kebaikan. Ya, dengan tobat ya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Jadi ini ayat sebelumnya kan ada orang-orang yang berdosa, yang makanya ayatnya dimulai dengan illa, kecuali ya orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang nanti tenang dalam hidupnya itu illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Wa amana, orang-orang beriman, wa amila soliha, wa amila amalan soliha, dan orang-orang yang beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka bagi mereka itu yubaddilullah, Allah ya akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, orang yang tobat, orang beriman, terus melakukan amal soleh, ya, Allah akan mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ya, dengan kita tadi ya, senantiasa istighfar, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi akan dihapus kesalahan-kesalahan kita, itulah bekal baik ya. Bekal baik kita untuk melejit. Nah, gitu ya. Bekal baik kita untuk melejit. Ya, melakukan kebaikan. Tadi kan udah nol. Ya, bukan dari ini ya, bensin ya. Kalau pom bensin dari nol. Ini dari nol lagi, hanya sudah bersih. Kalau kita bersih dari dosa dan maksiat, sudah tahu apa tadi istighfar dan tobat, maka akan mudah untuk melakukan kebaikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Ya, ini surat Al-Qasas
surat 28 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man taba, maka adapun orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan orang-orang yang beriman, wa amila sholihah, dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan atau amal soleh, fa asa ayyakuna minal muflihin. Ya, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ya. Jadi orang-orang yang tobat, orang-orang yang tetap beriman, ya, dan kemudian beramal soleh, fa'asa ayyakuna minal muflihin. Semoga mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tobat kita terbebas dari kemungkinan turunnya hukuman. Nah, ini penting nih. Dengan tobat, ya, dengan tobat, ya, kita, ya, kemungkinan besar akan terbebas dari hukuman musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kita hari ini adalah bertubi-tubi. Ya. Mulai dari awal akhir November kemarin, ya, di Sumatera, ya, di Aceh, kemudian sampai hari ini masih ada di daerah-daerah berlanjut. Itu apa namanya, musibah yang dialami oleh negara kita. Dan luar biasa, di Aceh belum selesai datang lagi banjir susulan, longsor susulan. Nggak bisa. Ada apa ini gini? Kemudian di daerah lainnya, kita di misalnya Jakarta kemarin, kemudian di Bandung, di beberapa tempat. Ini terjadi di negara kita ini. Ya. Kan secara ini kan tidak mungkin Allah menurunkan, ya, merusak alam yang diciptakannya sendiri. Ya, makanya tidak mungkin Allah menurunkan bala bencana itu kalau tidak ada di situ adalah kemaksiatan yang besar, kesalahan yang besar, dosa yang besar dibuat oleh manusia. Nah, inilah yang makanya tadi harus banyak istighfar dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mampu menghindari daripada musibah bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita lakukan agar di tempat kita, di kediaman kita, di wilayah kita tidak diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dengan tobat, ya, kemungkinan besar kita, ya, tidak dijatuhkan hukuman, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari kesalahan dan dosa itu. Ya. Kesalahan yang telah kita berbuat di tahun lalu misalnya, ya, dan kemungkinan besar akan diturunkan tahun mendatang, kan bisa gitu. Ya. Kesalahan kita tahun-tahun lalu, ya, misalnya tahun 2005, ya, kemungkinan nanti, ya, akan diturunkan bencana di tahun 2026. Nah, kalau kita tidak tobat dan tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian ini yang terjadi apa namanya tadi, ya, karena setiap dosa dan kesalahan yang tidak ditobat berhak dijatuhi hukuman di dunia. Firman Allah, ya, dalam surat Yunus ayat 10 ayat 98, surat 10 ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal hizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ya, yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri punya, ya, penduduk suatu negeri, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus alaihissalam. Nah, jadi bermanfaat dari iman dan istighfar, ya.
Saya ulangi, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Ya, jemaah sekalian, kita tahu bahwa kasus umat Nabi Yunus adalah pada saat Nabi Yunus alaihissalam memberikan dakwah, makanya dia ada surat di surat Yunus, ya, maka umatnya tidak mau mengikuti, ya, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Yunus. Nah, dengan sudah dilakukan berbagai macam cara untuk mengajarkan kepada umatnya, tapi umatnya juga tidak mau beriman. Makanya Nabi Yunus, bahasa kita tuh ngambek. Nabi juga manusia, ada rasa marah gitu ya, ada rasa ngambek. Makanya pergi kan gitu, meninggalkan umatnya. Nabi Yunus pergi, makanya kisahnya panjang lagi, urusan lain kalau lagi nanti. Makanya dalam kisah itu pergi, kemudian laut, kemudian karena perahu itu kelewatan kelebihan muatan, maka diceburkan ke laut, dan nah itu nanti kisahnya. Tapi ini kisah tidak jadinya yang ingin saya sampaikan adalah karena beriman dan doa tadi mohon ampun umat Nabi Yunus alaihissalam, maka Allah tidak menurunkan bala bencana. Nah, pada saat Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi dari kaumnya, nah, bala bencana mau turun kepada kaum Nabi Yunus, ya, awan sudah berputar-putar di atas, ya, sudah mau diturunkan bala bencana karena tidak karena berdosa dan tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, maka Allah mau menurunkan bala bencana. Tetapi tidak jadi. Kenapa? Karena umatnya sadar, umatnya kembali beriman, kemudian mau bertobat secara rame-rame, kemudian mengumpulkan masa, ya, masyarakatnya, warganya, anak-anak kecil, kemudian ternak-ternak diarahkan ke lapangan luas untuk sama-sama bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pakaian yang sederhana, yang lusuh, bahkan disebutkan pakaian yang lusuh. Nah, dengan kejadian itu, ya, tadi Allah sudah mau menimpakan, ya, bala bencana, ya, kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam, maka tidak jadi karena mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman pada saat itu. Nah, jemaah sekalian, oleh karena ini adalah salah satu manfaat, ya, salah satu manfaat kita terus bertobat, kita terus istighfar. Ya, kemungkinan besar tahun 2025 kemarin kita melakukan banyak kesalahan dan dosa, maka di tahun 2026 jangan sampai diulangi. Itulah yang akan mampu menolak bala, menolak musibah, menolak bencana. Karena istighfar kita, karena doa kita, karena tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini selain saya bacakan dari kalimatnya, selain kaum Yunus, tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan
dalam kehidupan dunia dan memberi kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu ya. Tadi surat yang dibacakan di atas. Sehubungan dengan tafsir ayat ini, Qatadah ya Imam Qatadah mengatakan bahwa tidak bermanfaat penduduk suatu kota yang tadinya kafir lalu beriman jika azab telah datang. Ya. Saya ulangi, sehubungan dengan tafsir ayat ini, Imam Qatadah mengatakan bahwa tidak bermanfaat penduduk suatu kota yang tadinya kafir lalu beriman jika azab telah datang lalu mereka dibiarkan kecuali kaum Yunus. Artinya yang mengalami penundaan azab Allah hanyalah kaum Nabi Yunus. Tapi bagaimana dengan kita lihat ke kaum Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam sama juga. Nah, Nabi Nuh sudah berdakwah itu ternyata umur 900 tahun itu umur dakwahnya, Bapak sekalian. Secara umurnya biologisnya Nabi Nuh itu 1000 lebih. Umur Nabi Nuh itu berdoa siang malam, makanya di surat Nuh itu disuruhkan berdakwah kepada kaumnya itu adalah siang malam, malam siang, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sudah dilakukan semua. Ya, nggak ada cara lagi. Tetapi umatnya memang umat yang bandel gitu, yang bobel kayak bahasa gabusnya bobel ya bandel banget gitu. Iya, bobel. Nggak masuk ya, nggak masuk apa yang diajarkan, maka Allah menghapus satu generasi, nggak disisakan kecuali orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua contoh kisah Nabi, yang Nabi Yunus sajalah yang mau diturunkan azab tapi nggak jadi karena tadi umatnya kembali beriman, kuatkan imannya, kemudian doa istighfar, doa di lapangan dengan pakaian lusuh. Tidak hanya manusia yang dikumpulkan, binatang-binatang ternak dikumpulkan karena begitu serius dan sungguh-sungguhnya. Nah, ini kuncinya ya, kalau kita istighfar dan tobat kepada Allah harus sungguh-sungguh dan serius ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Ini surat tadi yang saya baca. Ini surat apa nih Pak Haji Nanang? Yang saya baca tadi maghrib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim. Nah, coba belakang itu. Ya, surat At-Tahrim. Lanjutan dari surat ayatnya ku anfusakum ya. Kalau ku anfusakum itu surat sama Tahrim ayat 6, ayat 7-nya orang kafir. Nah, tadi ya, selang. Orang iman dulu nih, makanya saya suka baca juga. Setelah Allah mengingatkan orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ke-7-nya tentang orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Wahai orang-orang kafir, jangan engkau kemukakan alasanmu pada hari ini, di akhirat nanti. Nah, orang kafir, makanya ayat ini orang beriman, orang kafir, orang beriman. Allah ingatkan kepada orang kafir, la ta'tadzirul yaum. Janganlah kamu mengungkapkan alasanmu hari ini. Kenapa kamu dulu tidak beriman? Orang kafir nanti berargumentasi, beralasan, gitu. Karena ini. Ya. La ta'tadzirul yaum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'tadzirul ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya aku membalas kalian pada hari ini seperti apa yang kalian lakukan. Balasannya sesuai dengan perbuatan kalian, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Baru Allah ingat lagi kepada orang beriman, jangan sampai seperti orang kafir nanti kemukakan alasan di akhirat
Makanya Allah ingatkan ayat 8-nya tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa ayyukaffiru ankum sayiatikum. Mudah-mudahan dengan taubat kalian itu Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Ya, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannat. Nanti akan setelah itu kalau sudah bersih dari dosa maksiat akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya orang kita kalau kata meninggal itu harus bersih dari dosa dan maksiat, baru lempeng tuh masuk surganya gitu. Ya, jangan sampai mampir ke neraka dulu. Nah, ini makanya kita saling ingatkan jangan sampai mampir ke neraka dulu. Makanya tuh meninggal itu harus bersih. Ya, makanya tantangannya orang meninggal itu adalah luar biasa. Makanya talqin itu penting. Karena setan itu datang juga, Pak. Ya, pada akhir hayat itu setan juga akan datang ingin menjerumuskan kita, ingin mengumpulkan massa dia untuk masuk neraka. Ya, makanya ada dulu kisah orang kerja di rumah sakit, ya. Kalau nggak ada keluarga sedih tuh, yang misalnya yang jaga rumah sakit yang paham. Pada saat mau meninggal nggak ada keluarganya, nggak ada yang temanin gitu. Nah, ini jangan sampai, Pak, kita keluarga kita gitu. Harus temani, harus diingatkan, harus talkinkan. Makanya mudah-mudahan bisa ucapkan la ilaha illallah. Karena tadi setan akan datang berjuang untuk bagaimana menjerumuskan supaya kita meninggal tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jadi sebagai terakhir ya tadi saya wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, nurona. Ya, waghfir lana, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini surat At-Tahrim ayat 8 sebagai kesimpulan bahwa bagi orang-orang yang banyak istighfar, orang-orang bertobat, akan dihapus kesalahan-kesalahannya Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah, dan Allah akan mengampuni mereka, membalas mereka dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang sebagai peringatan buat diri saya dan kita semuanya agar senantiasa kita kalau melakukan kesalahan dan dosa, mari kita sama-sama istighfar, sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di tahun melanjutkan tahun atau sudah memulai tahun 2006 ini kita tenang dalam hidup kita tidak termasuk orang-orang yang tadi rugi, dan kita orang-orang yang mudah untuk melejitkan lagi kebaikan-kebaikan kita, melejitkan lagi amal soleh kita, dan itulah harapan kita untuk bisa tenang dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengharapkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya atas segala kesalahan yang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.